Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk menyiapkan roti dan anggur atau biskuit dan teh untuk perjamuan yang akan dipimpin oleh Karayon 1G yang terkasih, Pendeta Johannes Raja Guguk. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Kita kena percaya pagi hari ini hati kita penuh dengan sukacita melimpah karena Tuhan Yesus di tempat ini sudah hadir. Amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Yang siap bersorak-sorai, mari berikan lagi sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Yes. Yuk sama-sama bertepuk tangan. Saudara yang ada di rumah-rumah, mari ekspresikan hati kita, cinta kita kepada Dia. Bersoraklah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Yo. Ya. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang lepaskan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala beban kita, bebanku. Bersoraklah bagi Allah kita, ya. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Sorakan yang dahsyat. Ayo sama-sama bertepuk tangan. Kami bersorak-sorai bagi Engkau ya Tuhan kami, sebab Engkau layak menerimanya. Jiwa kami bersyukur karena Engkau ya Bapa. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Yo, bersoraklah, hey hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Sekali lagi,
bersorak. Bersoraklah, hei bagi Tuhan, Dialah perisai hidupku. Ayo, bersoraklah, hei hei bagi Tuhan, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku. Ayo bersama-sama katakan, haleluya. Haleluya. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi.
Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bersama-sama terus kita sembah Dia. Ajaib Kau Tuhan, Engkau penuh kuasa dan nama-Mu ajaib. Sungguh kami percaya sesuatu sudah terjadi bagi kami. Saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami boleh berkata, ajaib Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari angkat suara kita, angkat pujian ini sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah. Ayo sama-sama kita memberkati untuk Indonesia. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Engkau sanggup pulihkan Indonesia. Indonesia, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak
Hanya ucapan syukur terima kasih yang keluar dari bibir mulut kami ya Tuhan Yesus. Untuk kebaikan-Mu Tuhan sampai hari ini kami boleh ada Tuhan. Itu hanya perkenanan-Mu Tuhan Yesus, bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sertai bangsa kami Tuhan. Bangsa kami diluputkan dari resesi ekonomi global ya Tuhan Yesus. Bangsa kami tetap dalam biji mata-Mu Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan. Dalam masa-masa pandemi COVID ini Tuhan Yesus, kami percaya pemulihan, kesembuhan untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Yang terpapar Tuhan Engkau akan sembuhkan, akan pulih 100% ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya bangsa Indonesia bangkit dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terus juga Tuhan kami bawa dalam doa para gereja-gereja Tuhan Yesus, para pemimpin rohani kami Tuhan. Biarlah semua gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan bersatu hati Tuhan, bersama-sama melangkah ke depan, berlari-lari untuk mendengarkan panggilan-Mu Tuhan Yesus, sehingga membawa bangsa kami ini Tuhan mendekat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, pemimpin bangsa kami ini Tuhan, presiden, wakil presiden, semua pejabat TNI Polri, para menteri ya Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa buat para pemimpin rohani kami ya Tuhan, gembala sidang kami dengan wakilnya Tuhan Yesus, karyawan kami Tuhan dengan wakilnya, dan gembala cabang kami di tempat ini Tuhan beserta wakilnya Tuhan. Kami percaya visi misi-Mu Tuhan disampaikan Tuhan, yang akan membawa kami lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman yang akan disampaikan pada saat ini Tuhan akan membawa kekuatan, akan membawa keteguhan bagi kami semua buat para jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami dalam menghadapi situasi ini Tuhan, kami percaya dan kami yakin kami mampu dapat melewati semua ini Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat beri kelegaan, beri kekuatan Tuhan. Sukacita damai sejahtera untuk mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat kami keluar lebih daripada pemenang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani, dari pelosok-pelosok Tuhan, pulau-pulau terpencil Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Terutama juga hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus, beri kekuatan Tuhan, pengurapan-Mu lebih lagi Tuhan buat mereka Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Tuhan, untuk semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Tuhan Yesus. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi di bangsa kami, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih semua Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama-Mu kau berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan pujian ini. Terima kasih Yesus. Katakan, Tuhan ini aku hamba-Mu. Tuhan ini aku. Haleluya. Tuhan ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan ini aku. Tuhan ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Pakailah kami, pakailah hidupku dan urapilah aku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari lagi angkat pujian ini. Tuhan ini aku. Tuhan ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk melakukan firman-Mu.
Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi hidupku dengan Roh-Mu. Aku jadi saksi-Mu. Pakailah kami, pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi, penuhi, penuhi hidupku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Aku jadi saksi-Mu. Pakailah kami, pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari angkat suaramu lebih lagi. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah gereja-Mu, pakailah hidupku dan urapilah, dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari sama-sama kita berdoa, mari sama-sama sembah Dia. Biarlah seperti pujian ini ya Tuhan, biarlah seperti lagu pujian ini. Pakai kami, penuhi kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi kabar pemberitaan firman-Mu dimanapun Engkau utus kami ya Bapa. Pakailah kami Roh Kudus, pakailah kami Roh Kudus. Di era Pentakosta yang ketiga, generasi ini bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Ini kami, utus kami. Ayo saudara yang di rumah-rumah, mari satukan hati kita, minta pengurapan daripada Tuhan saja, minta pengurapan daripada Tuhan saja. Mengalirlah, mengalirlah. Minyak yang baru mengalir dari kepala jangkung sampai ujung jubah. Pengurapan daripada tempat maha tinggi. Anak lelaki, anak perempuan-Mu Tuhan, pakai kami. Ayo saudara, dengan jiwa yang terbuka berseru kepada Tuhan, angkat pujian ini sama-sama. Penuhi Tuhan, penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah, pakailah hidupku dan urapilah untuk Kamu. Dengan jiwa yang terbuka kami bersama-sama sepakat penuhi
saksimu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan namamu. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Untuk kemuliaan namamu lagi. Untuk kemuliaan namamu Tuhan. Untuk kemuliaan namamu. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita mau dengar firman sebentar. Saudara yang dikasihi Tuhan ya, luar biasa Tuhan jaga kita. Dan akhirnya kita sampai di bulan ke-10 Saudara, bulan Oktober tahun 2020, 5781. Saudara, dalam hari-hari ini biarlah cinta kita sama Tuhan makin berkobar-kobar. Amin. Saudara, hari ini Tuhan mau bicara pada kita. Ada sebuah pesan yang Tuhan mau sampaikan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya judul khotbah hari ini begini, Love God All the Way. Ya, cinta seutuhnya semuanya. Berikan pada Tuhan, cinta Tuhan seutuhnya semuanya. Yuk, kita mau berdoa supaya kita diberkati dan memahami dan bahkan dimampukan untuk melakukannya. Bapa di surga, hari ini kembali kami mau datang dalam hadirat Tuhan. Setelah memuji menyembah-Mu, kami mau mendengar firman. Bersabdalah, biar kami mendengar dan biar setiap kami boleh terima berkat Tuhan yang terbaik hari ini. Pimpin langkah kami, urapi hamba-Mu yang sampaikan firman. Jamah semua yang mendengar dan beribadah bersama-sama hari ini. Dan biar kami semua boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta itu hadir ketika adanya sebuah hubungan. Dan hubungan itu teruji lewat tantangan. Dan kita tahu bahwa hubungan itu akan makin kuat, makin erat, makin lekat setelah masalah-masalah dilalui bersama. Amin, saudara kasih Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam masa pandemi sejak Maret kemarin sampai di bulan 10. 7 bulan ini kita menghadapi masalah. Kita menghadapi tantangan. Apakah cinta kita pada Tuhan teruji? Apakah cinta kita pada Tuhan hari-hari ini justru mengalami degradasi, turun atau naik? Saudara yang dikasihi Tuhan, doa saya sih kita naik semua ya, makin dekat sama Tuhan. Nah, tambah kuat atau tambah lemah, teruji atau bubar jalan, itu semua tergantung respon Anda dan saya. Firman Tuhan hari ini mau ajak kita memeriksa hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita makin cinta sama Tuhan? Kenapa sih ini penting? Ingat loh saudara, bahwa hukum yang terutama itu adalah mencintai Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan, hukum yang terutama adalah mencintai Tuhan. Nah, Markus 12 ayat 28 sampai dengan 31 hari ini jadi pembacaan buat kita. Dan nanti khusus di garis bawahi kita akan renungkan bagian yang hukum yang pertama, gitu ya. Markus 12 ayat 28 sampai dengan 31. Mari kita baca ayat firman Tuhannya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Wah, ini bahasa Ibrani, Shema Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama
daripada kedua hukum ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, ternyata perjanjian baru juga bicara tentang hukum ya. Wah, ada yang bilang bahwa perjanjian lama itu yang banyak hukum-hukumnya. Enggak tuh, perjanjian baru juga ada hukum. Namanya hukum cinta, hukum kasih, saudara dikasih Tuhan. Hukum yang pertama tentang hubungan dengan Tuhan. Dan hukum yang kedua tentang hubungan dengan sesama. Hari ini kita lihat yang pertama saja. Ya, karena ini yang mendasari seluruh kekristenan kita. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya, ayat 29 dan 30 berbunyi begini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Gak salah Tuhan kasih judul hari ini, firman-Nya adalah Loving God All Out. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap, bukan setengah genap, tapi mengasihi Tuhan dengan segenap, seluruhnya. Gak setengah-setengah, gak sebagian, gak tanggung-tanggung, all the way. Kalau kata anak-anak sekarang, sebucin-bucinnya. Ya, saudara dikasih Tuhan, semua yang bisa dikasih, kasih semuanya. Saudara dikasih Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Katakan sama-sama nomor 1, hati. Saudara dikasih Tuhan, segenap hati. Bahasa Yunani yang dipakai dalam kata hati ini adalah kardia. Ya, kata yang sama dipakai sekarang untuk jantung, saudara. Kardio, ya. Nah, hati, kardia. Apa arti kardia? Kardia punya arti gini, pusat kehidupan. Kalau Tuhan, cinta kepada Tuhan jadi pusat kehidupan kita, maka dampak yang pertama terjadi adalah gini, Tuhan jadi prioritas. Halo? Amin. Saudara, kalau kita jatuh cinta sama seseorang, maka sejak hari itu orang itu jadi prioritas. Betul enggak? Ya. Dari sekian banyak pria atau dari sekian banyak wanita teman-teman kita, orang yang kita kasihi itu akan beda sendiri, ya. Yang lain mungkin ajak ke sana, yang ini ajak ke situ. Begitu si A atau si B yang kita sukai ini, yang kita cintai ini ngajak kemana, nah, kita akan prioritaskan dia. Ya, kenapa? Karena dia menjadi pusat. Mungkin belum jadi pusat kehidupan karena baru cinta saja, cinta manusia saja. Tapi kalau kita bicara tentang hubungan dengan Tuhan, maka ini bicara tentang pusat kehidupan. Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, berarti dia menjadi prioritas kita. Karena dia juga bicara tentang roh, karakter. Jadi keseluruhan keputusan kita, cinta itu jadi alasan kita, motif. Kalau memang benar seluruh hati kita berikan kepada Tuhan, maka bukan cuma menjadi prioritas, Tuhan bahkan menjadi alasan untuk semua yang kita putuskan. Tuhan menjadi motif, alasan. Cinta pada Tuhan menjadi pusat kehidupan. Haleluya, sudah dikasih Tuhan, ya. Bisa gak? Sudah begitu belum? Cek deh, ya. Sehingga nanti kalau kita hari Minggu bisa langsung kelihatan. Lebih suka ibadah dulu atau sepedaan dulu di hari Minggu? Ya. Lebih suka ibadah dulu atau ngapain dulu? Ya, hari Minggu. Kita bisa kelihatan tuh. Mana prioritasnya? Nantilah, nanti sore juga bisa, kan masih hari Minggu ibadahnya. Coba dibalik. Nanti sore juga bisa, kan ini masih hari Minggu sepedaannya. Saudara dikasih Tuhan, ya kita mesti bisa bedakan mana prioritas. Kalau ibadah mencari Tuhan menjadi prioritas, itu terbuktilah bahwa Tuhan masih menjadi pusat kehidupan kita. Tapi kalau hari ini
bukan seperti itu lagi, berarti Tuhan sudah bukan pusat kehidupan. Ya nomor 2, nomor 3 kali. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hati, segenap hati, segenap hati. Ada banyak hal menarik, apalagi sekarang semuanya WFH, lalu kemudian kita banyak kegiatan-kegiatan yang kita bikin. Saudara dikasih Tuhan, ya kalau memang produktif mengisi waktu silahkan, tetapi jangan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu harusnya kita lakukan sepenuh hati, segenap hati kita. Ya, waktunya kita mau berdoa. Bener-bener gak kita mau berdoa? Atau lebih memilih asik-asik sama teman-teman? Mau bener-bener berdoa, rumah doa, menara doa, cari wajah Tuhan? Atau kita having fun? Sudah dikasih Tuhan, mana lebih penting? Kalau Tuhan segenap hati kita cintai, maka kita akan berikan segala-galanya. Sekali lagi, kalau Tuhan kita cintai segenap hati, maka kita akan berikan segala-galanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, segenap hati mencintai Tuhan. Kardia, pusat kehidupan. Tuhan menjadi pusat prioritas kita. Tuhan menjadi motif kita. Itu segenap hati. Dan ini hukum yang pertama loh, di atas semua hukum yang lain. Bahkan diakui oleh orang Yahudi yang masih pegang perjanjian lama, bahwa hukum yang ini di atas hukum yang lain. Ayo anak Tuhan, coba cek, masihkah dia pusat kehidupan? Yang kedua, kasihi Tuhan segenap jiwa. Bahasa Yunaninya dipakai kata psukai, ya. Dari kata psukai itu sekarang dipakai kata psyche, ya, psikologi, psyche. Saudara kasih Tuhan, jiwa. Artinya mencintai Tuhan dengan segenap perasaan. Haleluya, perasaan, men, ya, segenap perasaan. Apa artinya sih segenap perasaan? Menyenangkan hatinya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hatinya? Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan supaya kita gak sakiti dia? Apa yang bisa kita lakukan yang memuaskan seleranya? Apa yang kita lakukan untuk nyenangin dia? Apa yang kita lakukan supaya tidak nyakitin dia? Dan apa yang kita bisa lakukan untuk memuaskan seleranya? Wow, selera Tuhan. Selera Tuhan. Saya sama Bu Olga menikah, kita suka ketawa berdua. Karena selera kami berdua itu, kalau kami ibaratkan itu seperti yin and yang, ya, karena kita gak pernah ada yang, atau jarang ada yang sama. Saya suka minum air anget, dia sukanya minum air es. Ya, kalau mandi, saya sukanya mandi air dingin, dia sukanya mandi air panas. Kebalik ya, kalau minum saya yang panas, dia yang dingin. Ya, tapi kalau mandi dia yang panas, saya yang mandi air dingin. Ya, jadi kebalik ya. Lalu dia suka kecap, saya suka sambal. Saudara ya, banyak kita nggak cocoknya, yin and yang, lawan berlawanan begitu. Tetapi dalam pernikahan 22 tahun menikah, saudara dikasih Tuhan, kita mix karena cinta. Karena kita ingin samain selera. Jadi saya belajar tuh makan makanan yang manis. Bu Olga juga belajar makan makanan yang pedas. Ya. Jadi kita mau samain selera. Kenapa? Karena kalau kita ngotot dengan perbedaan kita, gak akan nyambung-nyambung. Sementara kita pengen nyambung. Kan cinta. Dan demi untuk nyambung itu, kita samain selera. Selera kita, selera yang orang yang kita sayangi, kita yang menyesuaikan diri. Kalau memang sayang, bukan dia yang kesini, kita yang kesana, saudara. Ya, jadi memuaskan selera itu. Nah hari ini sih, saudara, dua-duanya bisa makan apa aja, ya.
Walaupun tetap kelihatan kalau lagi makan sendiri pasti pengen yang lain gitu ya. Tetapi kalau lagi bareng-bareng begitu, kita bisa tuh yang mana aja gitu ya. Saudara kasih itu kenapa? Karena kita ingin belajar supaya puas. Hubungan kita dengan Tuhan juga ada seperti itunya harusnya. Berubah untuk supaya bisa memuaskan hati Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, 21, 23 diulang 3 kali. Orang yang mengasihi aku adalah orang yang melakukan perintahku. Itu seleranya Tuhan. Kalau cinta sama Tuhan, apa yang Dia pengen kita lakukan. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Nah kalau diulang 3 kali itu berarti penting banget. Bahwa Dia sangat pengen supaya kita semua satu selera sama Dia. Kita lakukan gak kalau Tuhan kasih perintah? Waktu Tuhan suruh mengampuni kita lakukan gak? Waktu kita lagi dituntut sama Tuhan untuk tinggal di rumah kita lakukan gak? Waktu Tuhan bilang jaga hidupmu supaya kau bisa jaga orang lain, kita lakukan gak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau benar kita menyayangi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap jiwa kita, maka kita lakukan semuanya untuk senangkan Tuhan. Gak mau sakiti Dia dan mau memuaskan seleranya. Yang mau katakan amin. Saudara kasih Tuhan, Tuhan juga tidak mau kita menyakiti Roh Kudus. Ya. Dari 3 pribadi Allah, ada 1 pribadi yang sangat dihormati dan dijaga banget sama Tuhan Yesus. Dibilang, jangan ada yang sakiti Roh Kudus. Karena kalau ada orang menyakiti Roh Kudus, menghina, berbuat dosa, menghujat Roh Kudus, gak ada ampun. Gak ada ampun. Jangan sakiti Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, itu selera Tuhan. Selera Tuhan. Layani selera Tuhan. Layani selera Tuhan. Ada beberapa hal, ketetapan dalam kehidupan yang kita tidak bisa rubah. Dan kita mesti belajar terima, itu selera Tuhan. Papa mama kita tidak bisa rubah. Kita dilahirkan di keluarga yang Tuhan pilih. Itu selera Tuhan. Jenis kelamin kita, itu selera Tuhan. Bentuk badan kita, wujud kita, itu selera Tuhan. Belajar mencintai apa yang jadi selera Tuhan. Kalau Tuhan bilang seperti engkau itu indah, ya sudah terima, itu indah. Maka kita semua akan jadi satu selera dengan Tuhan. Gambar diri kita bisa pulih dan kita bisa kuat melangkah. Kenapa? Karena kita gak baper, kita gak insecure. Semua yang ada pada kita terima sebagai selera Tuhan. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, cintai Tuhan dengan segenap hati. Mencintai Tuhan dengan segenap hati. Udah 7 bulan berjalan. Sudah sampai mana cinta kita? Melewati ujian dan tantangan COVID-19 dan pandemi. Resesi ekonomi dan keadaan yang tidak menentu hari-hari ini. Apakah kita makin cinta Dia atau kita sedang galau? Saudara, harusnya makin cinta sama Tuhan. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, biar waktu Tuhan menyelidiki hati kita kedapatan tetap cinta sama Dia. Bulan ke-10 ini cek lagi yuk cinta kita sama Tuhan saudara. Bener gak sih kita sayang sama Dia? Bener gak sih kita mengasihi Dia segenap hati kita dan jadikan Dia pusat kehidupan kita, prioritas kita, segenap jiwa, mau samain selera kita sama Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan kuat di tempat ini waktu saya sedang rekaman ini khotbah saudara. Saya percaya Tuhan juga lawat saudara di rumah masing-masing. Amin. Saudara kasih Tuhan, cinta kita sama Tuhan hari-hari ini bener gak? Periksa diri kita dan terbuka. Tuhan, ini aku. Biar aku dipulihkan hari ini. Hadirat-Mu memulihkan. Yang lagi redup, datang sama Tuhan, minta dibangkitkan. Allah kita setia. Buluh yang terkulai pun tak akan dipatahkan. Sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Selalu ada kesempatan untuk pulih. Selalu ada kesempatan untuk menyala-nyala kembali. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayo bangkit, cintai Tuhan lebih lagi. Segenap hati, segenap jiwa. Dan yang ketiga, segenap akal budi.
Haleluya. Segenap akal budi. Bahasa Yunani-nya adalah dianonia. Akal budi, dianonia. Segenap pemahaman kita. Mungkin belum seluruh Alkitab kita baca, atau belum semua sudah dibaca tapi belum semuanya kita ngerti. Tetapi seberapa yang kau paham, cintai Tuhan sebesar itu. Yang berikutnya adalah akal budi juga bicara tentang cara berpikir. Cara berpikir, apapun yang kita pikirkan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang bisa memuaskan hatinya? Cara berpikir. Saya dibesarkan dari keluarga yang sangat soliter, yang bisa berdiri sendiri. Papa mama saya ngajarin anak-anaknya biar bisa survive. Jadi kami berempat kakak adik itu survivor gitu ya. Yang bisa hidup sendiri, dilatih memang. Karena papa mama itu tentara, sibuk. Jadi kita diajar, dilatih. Ya, saya dari SMP sudah ngatur rumah, saudara. Ya, dan pokoknya pendidikan untuk hidup soliter itu mandiri itu sudah dimulai begitu kita menginjak SMP. Begitu menginjak SMP, adik-adik saya juga ngalami hal yang sama, dididik untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri, ngatur ekonomi, ngatur uang, ngatur diri, hidup dalam jadwal dan sebagainya. Jadi kita hidup gak bareng-bareng orang gak apa-apa. Ketemu jatuh cinta sama istri saya yang sangat family oriented, ya. Yang papahnya punya prinsip ke hutan pun harus sama-sama. Jadi mau dalam keadaan enak atau nggak enak harus bareng-bareng, begitu. Jadi, nah sekarang saya datang bersatu. Saya cinta dia cinta saya, tapi kita punya cara pikir yang beda. Cara pikir kita beda. Tapi kalau kita cinta, saudara, maka kita akan mau menyesuaikan diri, gitu. Jadi walaupun saya orang yang bisa jalan sendiri, bisa pergi sendiri, bisa ngapa-ngapain sendiri, saya tahu bahwa saya sudah nikah dan saya harus belajar jalan berdua. Dan untuk itu saya harus samain cara pikir saya. Dan dalam hal ini Bu Olga, istri saya tidak punya kesulitan untuk berpikir seperti itu, ya. Tetapi nanti ada waktunya di mana saya harus menggenapi panggilan saya, melakukan tugas saya untuk melakukan tugas keluar rumah dan sebagainya. Saya harus pergi sendiri. Dan dia yang belajar untuk bisa mencintai itu, saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau memang kita cinta, maka kita akan menyesuaikan diri dengan cara berpikir pasangan kita. Kalau memang kita cinta Tuhan, maka Anda dan saya harusnya belajar untuk menyesuaikan diri dengan cara pikirnya Tuhan. Buah pikiran Tuhan, samain dengan pikiran Kristus. Yang ngerti katakan amin. Saudara kasih Tuhan, ya, apa sih yang jadi hatinya Tuhan? Apa sih yang jadi pikirannya Tuhan hari-hari ini? Tahu nggak? Saya kasih tahu ya. Amanat agung diselesaikan. Itu pikiran Tuhan. Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang mengakibatkan penuaian jiwa besar-besaran dan amanat agung diselesaikan. Pencurahan Roh Kudus yang mengakibatkan bangkitnya generasi Yeremia. Itulah pikiran Tuhan hari-hari ini. Tuhan ingin agar Anda dan saya terlibat di dalamnya. Betul ada tantangan COVID-19, betul ada tantangan kita sekarang hidupnya sedang susah, tetapi bukan berarti membatalkan atau menunda pikiran Tuhan ini. Jadi kita harus cari cara. Gimana caranya? Tadi kan ingin memuaskan selera Tuhan. Gimana caranya untuk bisa tetap melakukan amanat agung walaupun sambil stay at home? Gimana caranya ya? Oh iya, kalau gitu aku telepon orang-orang, aku hubungi jiwa-jiwa, aku doain orang-orang di sekitarku. Oh ya, apa yang bisa aku lakukan lagi ya? Oh ya, kirim-kirim sembako. Kita belikan barang-barang ya dengan online, lalu kita satukan jadi paket-paket, lalu kemudian kita kirim. Tidak harus gereja yang melakukan, Anda bisa melakukannya.
Anda yang punya berkat lebih bisa menyisihkannya, lalu kemudian memberikan, membagi-bagikannya sendiri. Kenapa? Karena kita mau menyelesaikan amanat agung. Dan tidak harus orang-orang dalam satu gereja. Mereka yang mungkin beda iman bahkan bisa ditolong. Bisa ditolong. Jadi kesaksian, saudara dikasih Tuhan. Ini yang namanya terlibat dalam pikiran Kristus. Ini yang namanya memikirkan amanat agung. Saudara dikasih Tuhan, pikirin apa yang jadi pikiran Tuhan. Bukan cuma sekedar untuk soal kita jadi populer. Oh, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat uang hari-hari yang begini. Ada peluang lain nih di dunia medsos. Ada peluang ini di dunia sosial media dan macam-macam. Lalu kemudian kita cari cara untuk supaya kita beroleh penghidupan di sana. Tidak salah, karena bukan ngerampok juga. Tidak salah. Tapi bukan berarti gara-gara itu lalu kita tidak menyelesaikan amanat agung. Pentakosta ketiga tetap jalan. Generasi Yeremia tetap harus bangkit. Dan anak-anak muda hari-hari ini harus didorong supaya jangan lemah. Saya mau ajak kita semua, bukan cuma tugas gereja, kita semua, karena gereja bukan hanya pengurus gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Anda dan saya, semua kita. Ayo perhatikan ini. Amanat agung harus selesaikan. Generasi Yeremia harus tetap bangkit. Jangan biarkan mereka lesu, jangan biarkan mereka terlalu asik dengan main game online karena kebanyakan di rumah. Ya, sekolahnya pun online. Ya, sudah dikasih Tuhan. Lalu kemudian tidak memikirkan amanat agung dan bangkitnya generasi Yeremia. Minimal harusnya bangkit sebuah generasi yang rajin berdoa. Karena walaupun gak bisa keluar kemana-mana, tapi bisa doa. Bisa doa. Doain jiwa-jiwa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, papa mama ajar anak-anaknya. Ajar anak-anaknya berdoa buat jiwa-jiwa. Bukan cuma berdoa untuk keluarga. Itu baik banget ya. Tapi ajarin, tambahin lagi dong. Ajarin lagi untuk doain jiwa-jiwa. Doain tetangga, doain saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Doain mereka-mereka yang sedang mundur dari Tuhan. Hari-hari ini banyak yang lagi galau, banyak yang lagi kacau, banyak yang lagi gelisah, khawatir. Mereka butuh didoain biar kuat lagi. Kalau benar kita semua cinta sama Tuhan, saya percaya orang-orang tadi itu, yang tadi saya sebut lagi galau, lagi kacau tadi, itu tuh lagi dipikirin sama Tuhan tuh. Ya, nah kita doain sesuai dengan pikiran Tuhan. Kita doain mereka semua supaya mereka kuat kembali. Amin. Kuat sama-sama, saling topang. Puji Tuhan, mengasihi Tuhan segenap akal budi kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, terakhir, segenap kekuatan. Mengasihi Tuhan, hukum yang terutama segenap hati. Mengasihi Tuhan segenap jiwa, segenap akal budi. Dan yang keempat, segenap kekuatan. Iskus. Kekuatan, iskus, kesanggupan, usaha, upaya. Apa yang bisa aku lakukan? Kalau lagi gak ada, bikin sesuatu, upaya. Dampaknya apa kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan, segenap kekuatan kita? Pasti akan mau bayar harga. Pasti akan mau keluarin energi. Pasti akan mau komitmen. Karena ada banyak hal yang harus dikerjakan cukup lama baru selesai. Ya, ada yang gak langsung selesai, gak langsung berhasil. Ada yang mesti komit baru selesai. Bayar harga. Saya sudah sering bersaksi waktu dulu kita masih ibadah offline. Kalau ngelihat karakter saya ini bukan gembala. Saya lebih enjoy misi, keliling-keliling. Ya, tapi karena cinta sama Tuhan dan saya tahu Tuhan yang taruh saya jadi gembala di tempat ini, maka saya mau melakukannya. Segenap kekuatanku letakkan di sini supaya bisa jadi gembala yang sebaik-baiknya. Bayar harga. Bayar harga.
Maukah saudara juga melakukan hal yang seperti itu dalam panggilanmu masing-masing, ketetapan Tuhan masing-masing? Saudara, berapa bulan yang lalu kami ditetapin menjadi gembala di Manado. Selain ada tugas-tugas yang lain, menjadi gembala yang dilantik secara online, saudara. Untuk pertama kalinya, saudara dikasih Tuhan, saya menduduki sebuah posisi yang saya tidak bisa serah terima di lapangan. Kenalan sama pengerja, ketemu sama jemaat langsung. Jadi hati kami terima, tapi kami bergumul gimana caranya melakukan tugas seperti ini, saudara. Lalu kemudian ketika tiba-tiba dalam doa itu, kita tiba-tiba waktu kita berdoa terus, tiba-tiba PSBB di Jakarta berubah menjadi PSBB transisi. Wah, saya lihat ini peluang untuk berangkat. Dan kemudian kita minta peneguhan dari Tuhan. Dan Tuhan kirim peneguhan. Ada orang-orang yang dari kantornya ditugaskan cerita, ya mereka bercerita, mereka berangkat ke Manado, mereka berangkat ke Papua, mereka berangkat kemana. Dari sana kita dengar cerita dan berapa hal yang harus disiapkan, kita jadi siap. Saudara kasih Tuhan, dan kami bayar harga. Hati kami takut gak? Takut. Kenapa? Karena itu berarti bukan cuma keluar dari zona nyaman, keluar dari zona aman. Ya. Kita keluar dari zona aman dan kemudian kita bayar harga untuk pergi ke sana. Dan kita berangkat ke sana 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hari keempat saudara dikasih Tuhan, tiba-tiba kita dapat kabar bahwa Jakarta akan PSBB pengetatan kembali. Waduh, ya, langsung kami kembali lagi ke Jakarta. Kami tetap lakukan tugas, bayar harga, dan semuanya tetap dilakukan sesuai dengan protokol. Saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Termasuk rekaman khotbah hari ini. Ini kami bayar harga sesuai protokol. Ya, jumlah yang dalam ruangan ini tidak lebih dari 5 orang. Semuanya dilakukan dengan terbatas. Begitu. Di luar sana ada banyak orang-orang yang mungkin terpapar. Begitu. Tapi kita jaga protokol, jaga kesehatan, kita bayar harga supaya bisa rekaman. Saudara, ada upaya, ya. Upaya pelayanan dengan kreatif itu juga berarti melayani Tuhan atau mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan. Guru-guru sekolah minggu yang tadinya cuma bisa ngajar di kelas, sekarang berupaya dengan kreatif. Sehingga akhirnya mereka mulai belajar yang namanya ngajar pakai online. Ngajar pakai Zoom, ngajar pakai WA, ya, video call. Dan ketika kami ajarkan bahwa sekarang sangat ditentukan pada kualitas rohani. Mereka bayar harga dengan baca Alkitab, mereka bayar harga dengan saat teduh, gitu. Sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar menjaga hubungan dengan Tuhan, tetapi supaya kekudusan itu nanti bisa jadi impartasi yang baik buat anak-anak yang dilayani. Dan itu sebabnya Kak Tika yang menjadwal guru-guru sekolah minggu itu mengecek semua yang saat teduhnya, ya, yang saat teduhnya tidak baik, tidak bagus, tidak konsisten, tidak dijadwal jadi guru sekolah minggu. Dan itu pesan dari kami memang, ya. Supaya apa? Dari sana akan ada impartasi, sehingga biarpun pelayanannya online, tapi kuasa yang terjadi di sana bukan biasa-biasa, tetap luar biasa. Amin. Saudara kasih Tuhan, berkreasi, melakukan semuanya dengan pemahaman cara berpikir kita segenap yang bisa kita berikan dengan segenap kekuatan dan kesanggupan. Kalau ini kita lakukan karena kita cinta sama Tuhan. Wow, saya percaya hari-hari ini akan muncul ide-ide yang dahsyat yang bisa tetap melayani Tuhan walaupun dalam masa pandemi. Amin, saudara. Haleluya. So, the question now, will you love your God all the way? Maukah engkau mengasihi Tuhan all out? Seutuh-utuhnya, gak tanggung-tanggung. Will you? Maukah? Kalau mau, yuk sama-sama yuk saudara, buka hati kita. Minta ampun sama Tuhan
kalau selama masa-masa kemarin kita galau, kita gagal selama masa susah ini untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nggak jadikan dia prioritas, motif kita salah, kita nggak bisa memuaskan selera dia. Yang kita pikirin selera kita doang. Tapi kita nggak mikirin seleranya Tuhan, cara pikir kita, nggak berusaha memahami pikirannya, dan kita tidak berusaha dengan segala upaya untuk melayaninya. Melayani Tuhan bukan cuma dalam pelayanan, tapi juga di keluarga. Dalam keadaan seperti ini, sebenarnya Tuhan lagi izinkan supaya suami, istri, orang tua, anak makin dekat. Tapi apakah kita melakukannya? Atau malah kita jadi banyak berantem? Karena statistik berkata, angka KDRT meningkat dalam masa-masa pandemi. Saya berdoa gak terjadi di jemaat Hall of Joy. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan, minta ampun sama Tuhan kalau ada kegagalan di sana. Tuhan pasti kasih kesempatan berikutnya. Minta Roh Kudus mampukan untuk bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Janji sama Tuhan. Yuk saudara, janji. Ngomong sama Tuhan agar lebih baik lagi mencintai Tuhan di hari-hari ke depan. Haleluya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yuk saudara sama-sama buka hati kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Irabaya syada bataka bayarane amatas tanda bayarada bataka maya syada bayarada barada baya sadaba. Ora bataka baya syada bayarada barada barada baya sakaba. Tuhan, Kau dengar doa anak-anak-Mu yang minta ampun. Ampuni ya Tuhan, waktu mereka mengakui di hadapan Tuhan, karena janji-Mu kalau kami ngaku, maka Engkau mengampuni. Tuhan, pulihkan kami semua. Roh Kudus tolong. Kami gak tahu berapa lama lagi pandemi ini, tapi kami berharap kepada Tuhan, mata kami gak melihat apa yang ada di sekitar kami saja. Kami memandang kepada Tuhan dan berharap kepada-Mu. Minta Roh Kudus mampukan, supaya dalam masa-masa sulit ini, kami tetap bisa lakukan firman Tuhan. Mencintai Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kami. Kami mau melakukan lebih baik lagi ya Tuhan. Tolong kami semua. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian. Siapkan roti dan siapkan anggur. Dan biar kita semua lakukan dengan benar. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya
bagiku. Tuhan, kami mau melakukan perjamuan kudus dengan benar di hadapan-Mu. Dan untuk itu Tuhan, kami mau datang apa adanya saat ini. Terbuka, jujur depan Tuhan. Gak ada yang tersembunyi. Kalau ada kesalahan, tempelak kami, nyatakan, kasih tahu ya Tuhan. Supaya Roh Kudus bicara dan kami dengar, dan kami akan minta ampun sama Tuhan. Mari saudara, buka hatimu biar kita lakukan perjamuan kudus dengan benar. Kalau Roh Kudus ingatkan akan dosa-dosa dan kesalahan, ambil waktu minta ampun sama Tuhan. Dan juga kalau diingatkan ada sakit hati, orang lain menyakiti kita, berarti saudara harus mengampuni orang itu. Ampuni dia, karena Tuhan sudah lebih dulu mengampunimu. Mari ambil waktu sebentar. Irarabaya syadabataka bayarabara. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni semua yang menyakiti. Irarabataka baya syadabayarabataka bayarabara syadabayarabara. Oh rabaya syadabayarabara. Bapa, kami percaya Engkau setia pada firman-Mu. Kalau kami sudah mengakui semua kesalahan kami dan mengampuni semua orang menyakiti kami, Engkau sudah juga mengampuni kami semua. Pemulihan sedang turun saat ini, dan kami semua boleh dilayakkan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Oh rabaya syadabaya radabataka bayaradabaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkat syukur buat Tuhan, syukur buat Yesus Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Irabaya shalabaya ranamarana sanaba. Haleluya, haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Orabaya sadabara labara labaya sadabara labara labaya sadabara labara 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 labara.
Ikamayarana matakamaya shadabarala barala 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 barala. Biar yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus Tuhan, sembuhan jadi milik semua yang percaya. Semua yang sedang berhadapan dengan pergumulan-pergumulan keuangan, Tuhan buka jalan. Berkat Tuhan memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Bela anak-anak-Mu, proteksi sempurna. Tuhan, seperti janji-Mu, biarlah Engkau menjadi tembok berapi perlindungan dan kemuliaan-Mu tinggal di tengah-tengah kami, tinggal di tengah-tengah rumah kami, tinggal di tengah-tengah usaha kami, dimanapun kami berada. Pembelaan-Mu bersama dengan kami Tuhan. Bungkus semua dengan darah Yesus. Aku berdoa sekali lagi, semua jemaat-Mu yang beribadah online hari ini, Tuhan bungkus dengan darah Yesus. Lindungi semuanya sempurna dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, berkati semuanya ya Bapak. Berkati untuk berjalan terus dalam pimpinan-Mu. Kami akan melangkah maju dan terus Tuhan berjalan dalam hari-hari ke depan. Kami berdoa akan segera terjadi COVID-19 dibuat reda dan diam dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu dinyatakan dan bangsa Indonesia juga dipulihkan. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau terus memimpin dan menyertai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung untuk mengikuti ibadah raya online GBI Raden Saleh. Kami informasikan kepada saudara yang rindu untuk menabur berupa taburan persembahan umum atau persepuluhan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama GBI Raden Saleh R1G. Kami mohon untuk saudara dapat mencantumkan kode persepuluhan untuk taburan persepuluhan atau keterangan persembahan dalam berita transfer. Kami juga informasikan untuk saudara sekalian yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk dapat mengikuti sekolah minggu online yang dimulai pada pukul 9 pagi di channel YouTube GBI Raden Saleh. Untuk saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat atau informasi lainnya, silakan menghubungi Sekretariat GBI Raden Saleh melalui nomor telepon yang tertera di layar. Demikian informasi yang kami berikan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.